Wali Kota Madiun mengapresiasi penataan lalu lintas. Pemkot Madiun optimalkan pelayanan kepada masyarakat. Giat serap aspirasi warga terus berlanjut, sekaligus sosialisasi protokol kesehatan di Kota Madiun. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Maidi bangga terhadap kesuksesan penataan lalu lintas di Kota Madiun. Hal tersebut tidak lepas dari dua pionir, yaitu Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Madiun Kota. Kebetulan keduanya memperingati hari jadi di pekan yang sama. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Madiun menggelar apel dan syukuran Hari Perhubungan Nasional di halaman kantor Dishub Selasa 21 September 2021. Wali Kota Madiun Maidi hadir dalam giat tersebut dan didapuk sebagai pimpinan upacara. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini Dinas Perhubungan atau Dishub memiliki peran sentral dalam tertibnya kota, khususnya di bidang transportasi dan lalu lintas. Tak hanya itu, Wali Kota juga berpesan bahwa insan transportasi yang ada di Dishub diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dan mengoptimalkan sumber daya manusia atau SDM agar kinerja semakin maksimal. Selama ini Dinas Perhubungan itu salah satunya pemegang andil tertibnya kota dalam bidang transportasi. Sampai hari ini alhamdulillah Kota Madiun tertib bagus, tidak ada kesulitan, sehingga kegiatan-kegiatan di Dishub, apakah itu perubahan lalin, apakah perubahan arus dan sebagainya, ini ternyata hasilnya juga memuaskan. Oleh karena itu, dengan kondisi kota yang semakin ramai dan menjadi jujukan para wisatawan, diharap peran Dishub untuk mengatur parkir dan lalu lintas yang ada di Kota Madiun semakin ditingkatkan dan langkah serta koordinasi semakin dioptimalkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan HUT ke-66 polisi lalu lintas di Kota Madiun berlanjut. Kali ini anggota Satlantas Polres Madiun Kota menggelar vaksinasi kepada tunawisma dan pemulung. Tak kurang 100 tunawisma dan pemulung dilakukan vaksinasi pada Kamis 23 September 2021. Selain itu, sasaran vaksinasi juga diberikan paket sembako termasuk dari Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI sebanyak 150 paket. Menurut Kasat Lantas Polres Madiun Kota, AKP Dwi Jatmiko mengatakan vaksinasi dibagi menjadi 2 titik. Pertama di Gedung Sunario Polres Madiun Kota dan kedua di lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Vaksinasi sengaja menyasar tunawisma dan pemulung yang mungkin kesulitan mencari akses vaksinasi. Karena itu, pihaknya turun tangan untuk melakukan jemput bola. Selain itu, tunawisma dan pemulung juga termasuk golongan rentan terkena penyakit karena berhadapan langsung dengan lingkungan yang kurang bersih setiap harinya. Rangkaian peringatan HUT Polantas kali ini memang tak jauh dari kegiatan pengendalian COVID-19, mulai menjadi bapak asuh bagi anak-anak yatim piatu korban COVID-19, vaksinasi, hingga bantuan sembako. Harapannya rangkaian peringatan dapat sedikit membantu pemerintah dalam pengendalian COVID-19 serta membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelayanan kepada masyarakat menjadi poin utama pemerintah daerah agar dapat merangkum kebijakan yang tepat untuk warga. Pemerintah Kota Madiun bersinergi dengan DPRD Kota Madiun merancang dan menetapkan beberapa kebijakan. Di sela-sela waktunya, Wali Kota Madiun menyempatkan diri melakukan pengecekan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Kota Madiun.
Pemerintah Kota Madiun menggelar konsultasi publik penyusunan Raperda Kota Madiun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW tahun 2021-2041, Kamis 23 September 2021. Dalam kesempatan itu, berbagai diskusi terkait penataan ruang, penataan wilayah kota mengemuka. Salah satunya, rencana pembangunan Rusunawa, Ring Road Timur, hingga Pecelen. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kondisi kota saat ini semakin ramai. Maka dari itu, tata ruang kota harus disesuaikan supaya tidak terjadi hambatan dalam pembangunan. Wali Kota Madiun dalam sambutannya menjelaskan, untuk kota yang semakin maju ini harus bersinergi dengan penyesuaian tata ruang yang tidak boleh lepas dari aturan dan visi misi wali kota. Lebih lanjut dikatakan wali kota, banyak hal yang harus dilakukan. Ada beberapa titik untuk fasilitas umum yang harus ada perubahan dan mengacu pada visi misi kepala daerah. Harapannya tidak ada lagi pelanggaran tata ruang. Wali kota juga berharap semua sesuai aturan yang membawa kesempurnaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menetapkan Nota Kesepakatan Propemperda Kota Madiun tahun 2022. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Propemperda Kota Madiun tahun 2022 oleh Wali Kota Madiun Maidi dan Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputro dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun pada Senin 20 September 2021. Dalam kesempatan itu terdapat 29 raperda inisiatif, terdiri dari 6 raperda usulan dari DPRD dan sebanyak 23 raperda usulan dari pemerintah Kota Madiun. Usulan inisiatif dari Pemkot Madiun diantaranya raperda tentang perizinan bidang kesehatan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan usulan dari legislatif penyelenggaraan keolahragaan yang membahas mengenai olahraga tradisional, pengembangan kewirausahaan dan kepemudaan, dan perkembangan kependudukan dan pembangunan ketahanan keluarga. Wali Kota Maidi dalam kesempatan tersebut mengatakan, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah, pada dasarnya usulan merupakan hal-hal yang termasuk dalam prioritas. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro mengatakan, teknis penyelesaiannya akan diagendakan untuk Propemperda 2022 segera diusulkan. Selanjutnya, sesuai aturan yang berlaku, akan masuk ke tahap penyusunan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas dimulai di Kota Madiun, Senin 20 September 2021. PTM terbatas ini setidaknya untuk jenjang SMP. Ada 8 SMP yang melaksanakan giat PTM di hari pertama ini. Wali Kota Madiun Maidi saat meninjau gelaran PTM menyebut, secara keseluruhan PTM berjalan dengan baik dan lancar. Wali Kota mengatakan, para siswa dilakukan swab antigen. Jika terdapat siswa yang sakit, maka siswa tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Selain itu, sudah didapat 1.200 pelajar yang dilakukan antigen hingga saat peninjauan PTM. 1.200 pelajar dari 4 sekolah tersebut tercatat negatif COVID-19 berdasarkan swab antigen. Jadi gini, untuk Kota Madiun memang anak yang masuk sekolah ini satu yang sudah divaksin. Jadi hari ini SMP sudah divaksin semua. SD yang umur 12 tahun sudah divaksin semua. Setelah divaksin, masuk di kelas ini setiap sekolahan masuk pertama ini saya antigen. Jadi ada 14 lab turun. Jadi satu sekolah, satu lab, dia masuk dalam kelas. Itu setiap kelas itu langsung kita antigen semua. Apabila ada yang positif, ya langsung kita bawa pulang, kita bawa ke rumah sakit. Nah, kebetulan alhamdulillah sampai jam ini itu dari 4 sekolahan sudah 1.200 anak yang diantigen itu negatif semua. Negatif semua. Hebat itu. Jadi memang betul-betul kesehatan sudah dijaga oleh masyarakat. Hari ini juga dalam minggu ini anak-anak yang sudah divaksin
sudah diantigen, orang tuanya yang belum divaksin saya suruh daftar di sekolah. Siapa saja yang belum. Nanti dia tempatnya di mana, disitulah nanti vaksin akan menyasar ke rumah anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu sudah divaksin ya pulang, ketemu keluarga sudah divaksin dan sudah diantigen ya anak sehat, keluarga sehat, ketemu antar keluarga sehat. Sehingga kota ini benar-benar terjaga sampai di lini bawah. Selain PTM, Wali Kota juga meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis kedua untuk pelajar. Seperti yang berlangsung di SMP Negeri 14 Kota Madiun, vaksinasi dengan sasaran pelajar memang terus dikejar. Setidaknya, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 90%. Sementara itu, pemberian dosis kedua sedang dimulai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya pemerintah Kota Madiun mendorong sekolah-sekolah menerapkan program pendidikan lingkungan hidup atau yang biasa disebut dengan Adiwiyata membuahkan hasil. Kali ini, 17 sekolah dasar di Kota Pendekar berhasil masuk dalam verifikasi lapangan calon sekolah Adiwiyata Provinsi atau CSAP. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan Lingkungan Hidup, Feti Indriani menjelaskan, tahun lalu pemerintah Kota Madiun mengajukan 20 sekolah ke provinsi, namun hanya 2 sekolah yang lolos tahap verifikasi lapangan. Lebih lanjut, Feti menambahkan, terdapat 3 penilaian dalam verifikasi lapangan ini, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Melalui penilaian ini, diharapkan mampu membantu program pemerintah untuk menurunkan gas rumah kaca. Pihaknya berharap dengan adanya yang lolos ke tingkat provinsi bisa memacu sekolah lain untuk mendapatkan predikat yang sama. Nah, ini diharapkan dari 17 ini nanti untuk bisa lolos sebagai, ini kan masih CSAP ya, calon sekolah Adiwiyata Provinsi. Jadi diharapkan dengan adanya verifikasi ini tidak ada nilai yang turun, bahkan mungkin malah ditambah, jadi seluruhnya bisa 100% lolos sebagai sekolah Adiwiyata Provinsi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menjalin kedekatan dengan warga menjadi salah satu kewajiban pemerintah. Sembari berolahraga dengan bersepeda, Wali Kota Madiun Maidi sengaja turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Wali Kota Madiun juga menggelar acara cangkruan dan sholat isya berjamaah. Selain itu juga, untuk menyerap aspirasi warga, kegiatan tersebut juga sebagai ajang kampanye penerapan protokol kesehatan kepada warga. Giat goes Wali Kota Madiun Maidi bersama istri Yuni Setiawati Maidi berakhir di perumahan Taman Asri. Di lingkungan perumahan tersebut, Wali Kota mengecek pekarangan pangan lestari atau P2L yang dikelola oleh warga setempat. Wali Kota Madiun mengatakan P2L penting untuk membuat keluarga dan lingkungan menjadi lebih mandiri. Mantan Sekda kota ini berharap seluruh kelurahan di Kota Pendekar dapat berkembang menjadi kelurahan mandiri. Artinya, semua kebutuhan utama bisa terpenuhi lingkup kelurahan masing-masing. Ini luar biasa. Jadi semua perumahan tamannya harus taman produktif. Satu, produktif, tempat senam olahraga panas dia sehat. Yang kedua, tanamannya semuanya tanaman yang bisa dimanfaatkan warga. Tomat, sayur-sayuran, semuanya. Nah, apabila ini nanti seperti ini, kota ini walaupun sempit, semua lahan pasir kita gunakan. Sehingga kebutuhan kota yang luar biasa ini jangan ketergantungan dari luar saja. Nah, ibu-ibu juga bergerak, sampai dimasak sendiri juga bisa digerakkan. Di perumahan Taman Asri, aneka sayur mayur dan kebun bibit dikelola oleh ibu-ibu setempat. Gotong royong warga setempat diapresiasi Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Setiawati Maidi. Di sela kunjungannya, Yuni juga menyempatkan berbagi alat kebersihan kepada PKK setempat. Dia berharap bantuan yang diberikan dapat menunjang pengelolaan P2L. Yuni pun menghimbau kepada seluruh kelurahan agar bisa mencontoh P2L Banjarjo di perumahan Taman Asri. Luar biasa, makanya saya menghimbau kepada yang lain-lainnya karena dari PKK Kota ini 27 kelurahan mendapat 18 P2L lagi. Saya harapkan bisa mencontoh di tempatnya Kelurahan Banjarjo khususnya P2L-nya Taman Asri.
sehingga semuanya betul-betul asri yang ada di Kota Madiun itu. Tanaman-tanaman ini karena semuanya tidak mengandung obat, jadi ini adalah organik, hidroponik organik yang bisa siap saji kapan saja, saat itu juga bisa, dan ini semuanya sehat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka memperingati hari jadi kedua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau FK-LPMK, Pemkot Madiun menggelar Gowes Bersama. Dimulai dari kediaman Wali Kota Madiun Maidi pada pukul 6 pagi. Wali Kota beserta jajaran memulai gowes dari Jalan Merpati, kemudian melintasi sejumlah jalan protokol hingga finish di Gedung Bersama tempat acara berlangsung. Dalam sambutannya, mantan sekda itu mengucapkan selamat atas milad kedua FK-LPMK. Menurutnya, LPMK selama ini telah banyak memberi sumbangsih untuk kemajuan Kota Pendekar. Selain itu, keberadaan LPMK berperan penting dalam mengakomodasi aspirasi dari warga di tingkat kelurahan. Dalam menjalankan program pemerintah, LPMK selalu dimintai masukan, sehingga Kota Madiun menjadi baik karena LPMK ikut andil di dalamnya. Menurut orang nomor 1 di Kota Pendekar itu, LPMK juga memiliki fungsi penting dalam mengawal pembangunan di tingkat kelurahan. Contohnya, pelestarian sempadan sungai. Jika ada warga yang melanggar, LPMK jangan segan untuk mengingatkan. LPMK bagian daripada pembangunan, khususnya yang berada di kelurahan. Ketokohannya, programnya LPMK selalu dimintai bantuan masukan-masukan, sehingga kota kita ini baik, LPMK ketandil di dalamnya. Maka tolong Pak ini ditingkatkan, komunikasinya ditingkatkan, kebersamaannya ditingkatkan. Perbedaan pendapat boleh, tetapi harus menimbulkan musyawarah mufakat, dan mufakat itulah yang akan dijunjung tinggi. Jangan sampai beda pendapat menimbulkan permusuhan. Permusuhan itu tidak akan membawa kesejahteraan, tidak akan membawa perdamaian, dan tidak akan membawa kesuksesan. Ini yang harus kita dalami bersama. Dirinya meminta agar setiap kelurahan harus memiliki LPMK. Bagi kelurahan yang belum memiliki, harus segera dibentuk. Pasalnya, masukan kepada pemerintah menjadi kurang sempurna tanpa LPMK. Wali Kota Maidi juga berharap agar FK-LPMK bisa terus kompak, meningkatkan kebersamaan dan komunikasi dengan semua pihak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Satu persatu perbaikan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Madiun selesai. Setidaknya Wali Kota Madiun Maidi meresmikan 2 RTH sembari Gowes Bersama pada Rabu 22 September 2021, yakni RTH Respati Manis Kelurahan Manis Rejo dan RTH Merak Indah di Kelurahan Nambangan Kidul. Sebelumnya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga meresmikan RTH Taman Asri. Wali Kota berharap keberadaan RTH terus memberikan manfaat beragam kepada masyarakat usai perbaikan. Wali Kota Maidi menjelaskan, setiap RTH wajib berwawasan lingkungan, artinya tidak sekedar indah, tapi juga memiliki beragam fungsi dan manfaat. RTH setidaknya harus aman, nyaman, dan teduh. Selain itu, juga ditambahkan fasilitas untuk pertemuan warga. Tak hanya itu, lahan kosong di sekitar RTH wajib menjadi lahan produktif, mulai tanaman sayur, buah, dan yang lainnya. Selain itu, Wali Kota juga mengunjungi kelompok pekarangan pangan lestari atau KP2L. Salah satunya di Kelurahan Manis Rejo. Wali Kota berharap tidak ada lahan nganggur di kota. Masyarakat bisa membentuk kelompok untuk mengajukan anggaran. Pemerintah akan memberikan bantuan untuk pemanfaatan, peralatan, pelatihan, sampai pemasarannya. Pun sejumlah KP2L sudah mulai menghasilkan. Dalam giat Gowes tersebut, Wali Kota juga menyambangi situs petilasan di Kelurahan Demangan, hingga penyerahan bantuan di warga Kelurahan Demangan yang berada di wilayah Desa Kranggan, Kabupaten Madiun.
wilayah Kota Madiun memang ada yang terpisah dan berada di wilayah Kabupaten Madiun. Itu karena dulunya merupakan tanah bengkok yang memang berada di kawasan kabupaten. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat bersepeda pagi hari Wali Kota Madiun terus berlanjut. Setelah sebelumnya melakukan goes dengan agenda pengecekan ruang terbuka hijau, meninjau pekarangan pangan lestari, hingga menilik situs petilasan di Kelurahan Demangan, goes kali ini bergeser ke Kelurahan Taman dan Pandean. Tak sekedar goes biasa, namun orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut juga menyambangi dan memberikan bantuan kepada lanjut usia atau lansia ngebrok dengan nilai total bantuan Rp2.500.000. Selain itu, Wali Kota Madiun Maidi juga memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat pelaku UMKM. Menurut Wali Kota, pemerintah terus hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, apalagi lansia yang sudah tidak mendapatkan penghasilan. Selain itu, Wali Kota bersama dengan rombongan melakukan pengecekan di sejumlah titik pembangunan, di antaranya Pasar Sleko dan Pasar Kembang yang lokasinya berada di Jalan Dauhan, Kelurahan Banjarjo. Kemudian Wali Kota juga singgah ke beberapa UMKM unggulan yang ada di Kelurahan Taman, seperti mengunjungi industri jaket Respiro, Sablon Lana, hingga Bluder Moju. Mantan Sekda Kota Madiun itu mengatakan bahwa kunjungannya sebagai upaya Pemkot Madiun untuk mengangkat produk UMKM unggulan kota. Pihaknya juga menginstruksikan kepada Kepala OPD untuk terus turut serta mengangkat produk UMKM unggulan dengan menjadikan buah tangan untuk tamu daerah yang berkunjung ke Kota Madiun. Selain itu, juga mengadakan gelar produk unggulan di PSC agar masyarakat luas tahu beraneka macam produk UMKM di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat cangkruan Wali Kota Madiun Maidi terus berlanjut. Kali ini, giat dilakukan di Kelurahan Manis Rejo, Selasa 21 September 2021 malam. Berbagai saran dan aspirasi masyarakat mengemuka dalam acara yang digelar di kantor Kelurahan Manis Rejo itu. Seperti misalnya permintaan penerangan jalan umum, realisasi perbaikan jalan di Jalan Kelapa Sari dan Jalan Janur Sari. Juga saran perbaikan pelengsengan sungai yang rusak di kawasan Manis Rejo. Menyikapi saran itu, Wali Kota Maidi langsung menanggapi usulan dari para perwakilan warga yang hadir dalam acara tersebut. Wali Kota menyebut seluruh usulan pembangunan kota akan optimal jika tidak terjadi COVID-19. Tak hanya membahas tentang usulan pembangunan, satu topik yang tidak ketinggalan untuk dibahas yakni terkait perkembangan COVID-19 di Kota Madiun serta sosialisasi disiplin protokol kesehatan juga terus digaungkan. Hal itu bukan sekedar karangan, namun berangkat dari pengalaman wali kota. Pengalaman itu lantas dibagikan kepada masyarakat, harapannya masyarakat waspada dan jangan sampai terinfeksi COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat sholat Isya berjamaah bersama Wali Kota Madiun berlanjut di Masjid Abu Bakar, Kelurahan Pandean, Senin 20 September 2021. Seperti giat sebelumnya, sholat berjamaah tersebut juga menjadi ajang silaturahmi Wali Kota Madiun dengan warganya. Masyarakat tidak perlu khawatir, sebelum kegiatan sholat dan dilanjutkan dengan dialog, jamaah wajib menjalani swab antigen terlebih dahulu. Kegiatan tersebut memang menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar terhindar dari COVID-19. Selain swab test, giat tersebut juga dilaksanakan vaksinasi. Para jamaah dan warga sekitar masjid yang belum divaksin diperbolehkan untuk mengikuti. Setiap kegiatan, nyaris selalu ada 100 warga yang dilakukan swab test antigen dan turut serta vaksinasi. Sehingga, upaya testing dan vaksinasi di Kota Madiun memang cukup tinggi.
Kegiatan sholat Isya berjamaah ini juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Sosialisasi semakin menarik lantaran berbalut cerita Wali Kota Madiun yang pernah terpapar COVID-19. Sebagai penyintas, Wali Kota Madiun tentu masih ingat apa yang dirasakan saat terpapar virus tersebut. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memang begitu adanya. Belum masalah yang tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarga, tentunya menjadi permasalahan tersendiri. Berbagai usulan masyarakat juga mengemuka dalam kegiatan tersebut. Dialog usai sholat Isya berjamaah itu memang sekaligus menjadi ajang untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Wali Kota sengaja belanja masalah dari masyarakat secara langsung. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perjuangan teman-teman dalam menghadapi epidemi COVID ini cukup parah ya. Sejak mengenal waktu hujan dalam keadaan apapun juga harus berangkat. Pernah kita mengalami 2 hari 2 malam kita nggak pulang dan harus tidur di lapangan. Dan notabene karena kondisi atau keadaan yang banyak korban terpapar harus kita kebumikan. Cuman memang beban kerja itu jauh lebih terasa berat ketika ada pandemi ini, terutama karena pasien dan prosedur yang harus kita lakukan yang membuat beban kerja itu semakin berat. Hampir 50% lebih itu semuanya kita terima pasien COVID. Insecure mungkin ya, jadi kita juga punya keluarga di rumah, harus ketemu. Jadi setiap pasien yang terinfeksi COVID masuk ke ruangan isolasi COVID, kita layani dengan menggunakan APD level 3 seperti ini. Jadi untuk pakaiannya aja udah gerah, apalagi kalau kita tambah layani pasien yang sudah terinfeksi COVID. Kami menghimbau untuk mematuhi protokol prokes yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar memperingan pekerjaan tim kami. Pesan kita ya, patuhi prokes saja sudah cukup menurunkan jumlah lonjakan pasien. Kita bukan perlindungan terakhir untuk kalian, tapi dengan menaati prokes, kalianlah yang melindungi kalian dan keluarga kalian sendiri. Saya penyintas COVID-19. Saya dan keluarga terkonfirmasi COVID pada tanggal 18 Juni 2021. Kasus saya berawal dari hasil tracing keluarga yang sebelumnya lebih dulu terkonfirmasi COVID. Kami menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama isoman, kami merasakan gejala demam, batuk, dan pusing. Bahkan suami saya sempat sesak dan muntah. Seharusnya dia dirujuk ke rumah sakit, tapi saat itu rumah sakit penuh. Terpaksa kami menjalani perawatan telemedicine dan setiap hari kami dipantau oleh tenaga medis setempat dan dikirim obat-obatan. Untuk teman-teman, selalu lindungi diri kita dan keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID dapat menjangkiti siapa saja dan di mana saja. Pandemi ini tentunya berdampak sangat berat untuk UMKM seperti kami. Setahun lebih kami harus memutar otak dan juga berinovasi tiada henti. Untungnya pemerintah masih memberikan solusi dalam bentuk pembelian take away atau delivery. Maka dari itu kami harap rekan-rekan yang saat ini mendengarkan atau melihat video ini, yuk bela dan beli produk teman-teman UMKM sendiri. Karena dengan Anda membeli produk-produk UMKM sendiri, Anda membantu mereka bertahan di tengah pandemi. Semoga COVID segera musnah dari muka bumi. Sebenarnya untuk masa-masa pandemi ini orderan tetap ada sih, cuma cukuplah buat keluarga di rumah.
kepada masyarakat diimbau untuk tetap disiplin, patuhi aturan prokes yang ada. Yang jelas kami berharap pandemi ini segera berakhir. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemerintah Kota Madiun menggelar vaksinasi COVID-19 pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Kota Madiun. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai target vaksinasi di Kota Pendekar. Setidaknya terdapat 750 warga binaan dari total 1.447 WBP di Lapas Pemuda Kelas 2 Madiun yang menerima vaksinasi pada Selasa 21 September 2021. Wali Kota Madiun Maidi berkesempatan meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Pemuda Kelas 2 atau Lasdaun Madiun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menargetkan warga binaan pemasyarakatan atau WBP dapat tervaksin secara keseluruhan. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengapresiasi kepedulian lapas terhadap para warga binaannya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Selain itu, Wali Kota Maidi juga mengapresiasi seluruh petugas yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi. Meski di tempat yang terbatas seperti lapas, petugas tetap semangat dalam memberikan pelayanan prima vaksinasi kepada warga binaan. Hal itu merupakan tugas bersama untuk memberikan pelayanan terbaik agar menciptakan kekebalan tubuh masyarakat dari penularan virus corona, tidak terkecuali yang berada di dalam lapas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menerima bantuan 1.500 paket sembako dari Bank Jatim Cabang Madiun pada Senin 20 September 2021. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan bahwa bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada warga terdampak COVID-19. Dirinya juga menegaskan bahwa bantuan bagi warga jangan sampai ada yang terlewatkan. Sebelum dibagikan kepada warga, terlebih dahulu akan dilakukan inventarisir bagi siapa yang belum mendapatkan bantuan. Karena menurut Wali Kota Madiun Maidi, terdapat banyak sekali tenaga yang kerjanya di luar, biasa tidak kenal waktu, namun belum dapat bantuan, seperti pekerja sosial masyarakat, petugas kebersihan, dan lain-lain. Pemerintah Kota Madiun melalui dinas terkait memang terus melakukan pendataan warga yang membutuhkan tetapi belum mendapatkan bantuan, artinya di luar penerima bantuan pemerintah, baik kota, provinsi, maupun pusat. Bantuan dari pemerintah menyasar mereka yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Setidaknya terdapat 13.000 warga kota yang masuk dalam daftar tersebut. Sementara itu, pimpinan Bank Jatim Cabang Madiun, Widiana Yati, mengatakan bahwa bantuan ini dikhususkan bagi mereka yang terdampak COVID-19. Bantuan diwujudkan berupa beras, gula, minyak, mie instan, dan tas. Total bantuan yang diberikan senilai Rp269.670.000. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ratusan kucing dan anjing di Kota Pendekar mendapatkan vaksin rabies pada Kamis 23 September 2021. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan menularnya virus rabies ke manusia, juga agar hewan peliharaan kesayangan lebih sehat.
Kasih Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Margareta Dian mengatakan, pada hari kedua vaksinasi, total yang sudah divaksin untuk kucing kurang lebih sebanyak 200 ekor dan untuk anjing sebanyak 40 ekor. Pihaknya juga tidak sembarangan dalam memvaksin hewan, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syaratnya, hewan peliharaan yang divaksin dalam kondisi sehat, tidak bunting, dan umur hewan minimal 4 bulan. Dirinya melanjutkan dengan penyuntikan vaksin diharapkan hewan peliharaan warga menjadi sehat. Vaksin rabies pada hewan peliharaan kucing dan anjing tersebut merupakan program rutin tahunan DKPP yang pada tahun ini digelar dalam 2 hari, yakni 22 hingga 23 September 2021. Melalui kegiatan tersebut diharapkan hewan peliharaan khususnya kucing dan hewan di Kota Pendekar terbebas dari virus rabies. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya menjaga kondusivitas Kota Pendekar terus digencarkan oleh Pemkot Madiun. Koordinasi antar instansi terus dilakukan. Seperti yang terlihat di gedung GCIO, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Pemkot Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kota Madiun. FPK memiliki fungsi sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Maka dari itu perlu dilakukan pertemuan secara rutin agar peran serta FPK dalam bermasyarakat kian optimal. Wali Kota Madiun Maidi sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa masyarakat di Kota Pendekar sangat majemuk dan terdiri dari beragam etnis, suku bangsa, budaya, dan agama. Maka FPK berperan besar untuk menciptakan suasana damai dalam bermasyarakat, serta menumbuhkan toleransi antar ras, suku bangsa, dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Wali Kota Maidi berpesan kepada seluruh pengurus FPK yang hadir dalam acara tersebut agar senantiasa saling menghargai dan menjadikan perbedaan sebagai sebuah pemersatu. Selain itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap agar seluruh tokoh yang berada di FPK dapat menjadi tauladan sekaligus penengah dikala terdapat suatu masalah di tengah masyarakat, sehingga kerukunan, keamanan antar masyarakat dapat terpelihara dengan baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rire, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.